Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya ini adalah Yumi Anggar Samurti, NIM 1103 2222 Nah, tujuan saya buat video ini adalah untuk UTS kecerdasan buatan yang di mata kuliah IFA. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ini langsung ke soal nomor satu. Jadi soal nomor satu ini ada uninformed search dan informed search. Yaitu untuk uninformed search algorithm adalah yang tidak memberikan informasi tentang permasalahan yang ada. Hanya sebatas definisi dari algoritma tersebut. Uninformed search sering disebut juga dengan blind search. Istilah tersebut menggambarkan bahwa teknik pencarian ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan oleh definisi lain. Maksud saya oleh definisi masalah. Nah, yang dilakukan oleh algoritma ini adalah melakukan generate dari successor dan membedakan goal state dari non-goal state. Pencarian dilakukan berdasarkan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand. Uninformed search juga mempunyai beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah breadth first search atau BFS. Pencarian ini Pencarian dengan breadth first search menggunakan teknik di mana langkah pertamanya adalah root node diekspansi. Setelah itu, dilanjutkan semua suksesor dari root node juga diekspand. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang hingga leaf atau node pada level paling bawah yang sudah tidak mempunyai suksesor lagi. Nah, ini ada contoh dari breadth first search. Untuk contohnya dia ada dia kayak diagram pohon gitu. Jadi awalnya ini S-nya ini ke A, kemudian ke kanan, bukan ke bawah. Jadi ini kayak sistem zigzag gitu. Nah, bisa dilihat untuk C, D-nya ini kenapa nggak ke bawah? Dikarenakan ini tidak ada diagram lain. Misal kalau ada diagram lain, mungkin dia langsung ke bawah ini, kemudian langsung ke HG. Nah, ini tidak ada, berarti dia ke kanan. Langsung ke EF. Kemudian ke bawah ke H, ke G, dan finishnya ini ke G. Nah, ini ada gambar satu dari breadth first search. Penelusuran ekspansi node pada breadth first search. Kemudian yang kedua ada uniform cost search atau UCS. Pencarian dengan breadth first search akan menjadi optimal ketika nilai pada semua path adalah sama. Dengan sedikit perluasan, dapat ditemukan sebuah algoritma yang optimal dengan melihat kepada nilai path di antara node yang sama. Selain menjalankan fungsi algoritma BFS, Uniform Cost Search melakukan ekspansi node dengan nilai path yang paling kecil. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat antrian pada suksesor yang ada berdasar kepada nilai path-nya atau node simpan dalam bentuk priority queue. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada depth first search. Nah, untuk nomor 3 ini, teknik pencarian dengan depth first search adalah dengan melakukan expanse menuju node yang paling dalam barat pohon. Node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu. Setelah node itu selesai di-expanse, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih dalam suksesor yang belum diekspansi. Nah, ini ada diagram pohonnya. Jadi ini tidak zigzag kayak BFS tadi, melainkan ini langsung ke bawah ke A, kemudian ke C, D, B.
E, H, G. Nah, ini kenapa kok gak ke F? Karena kan ini bawahnya E itu ada H. Misal bawahnya ini tidak ada H, mungkin langsung bisa ke F. Jadi jalur akhirnya ada di F, bukan ke G. Misal ini H dan G ini tidak ada. Kayak gitu penjelasan gambar ini menurut saya. Ini gambar 2 penulisan ekspansi node pada depth first search. Oke, lanjut ke depth limit search. Pencarian menggunakan DFS atau depth limit search. Ini typo. Cara menggunakan DLS akan berlanjut terus sampai kedalaman paling terakhir dari pohon. Permasalahan yang muncul pada DLS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian. Sehingga node pada level depth tersebut akan diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Nah, ini ada sedikit gambar dari DLS. Oke, jadi ini ada level-levelnya. Yang pertama ini level 0, yang ke baris kedua A dan B ini level 1, kemudian C, D, I, J ini level 2, dan I, F, G, H level 3. Nah, ini cara jalurnya ini agak sama kayak depth first search tadi. Yang membedakan ini adalah dia langsung ke bawah, ke A, kemudian ke C, D, B, I, J. Nah, yang atas ini kan tadi kan bawahnya ada temennya ini. Nah, kalau H ini sebelahnya kosong, maka dia langsung ke I. Bila di H-nya ini sebelah H-nya ada temannya, mungkin jalurnya ini langsung ke I, H, sini yang kosong ini. Terserah nilainya ini. Nah, ini adalah sedikit dari gambar yang saya jelaskan depth limit search. Kemudian ini ada iterative depending depth first search. Agak panjang. Jadi ini adalah merupakan sebuah strategi umum yang biasanya dikombinasikan dengan depth first tree search yang akan menemukan beberapa depth limit terbaik untuk digunakan. Hal ini dilakukan dengan secara menambah limit secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan menambah limit secara bertahap, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai goal sudah ditemukan. Nah, ini ada gambar dari iterative depending first search. Oke, lanjut ke informer search. Informer search sering disebut juga dengan heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik pada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Metode ini mampu menemukan solusi secara lebih efisien daripada yang bisa dilakukan pada metode uninformed strategi. Pada pencarian dengan menggunakan metode Uniform Search, salah satu bagian dari Uninformed Search Algorithm. Kita membandingkan nilai pada patch yang ada dan kemudian akan melakukan ekspansi pertama kali pada patch dengan nilai yang terkecil. Nilai patch ini biasanya dilakukan dengan GN. Lebih lanjut lagi dari metode pencarian tersebut, pada Informed Search Algorithm, kita akan mengenal nilai estimasi atau prediksi dari suatu node ke node yang lainnya. Nilai estimasi ini biasanya dilambangkan dengan HN. Jika N adalah goal node, maka nilai HN adalah 0.
Namun, juga memiliki beberapa metode sebagai berikut. Nah, ini ada yang pertama ini ada metode Greggy Best First Search. Metode pencarian ini melakukan ekspansi node yang memiliki jarak terdekat dengan goal. Namun, ekspansi yang dilakukan pada metode ini menggunakan evaluasi node yang hanya dengan melihat kepada fungsi heuristiknya. Dengan kata lain, yang dibandingkan untuk menentukan ekspansi node adalah nilai estimasi atau prediksinya saja. Nah, ini ada rumus Fn sama dengan Hn. Kemudian A star search. Untuk dari best first search yang paling dikenal adalah algoritma pencarian A star atau dibaca dengan A star ini. Sedikit berbeda dengan Greggy yang hanya melihat kepada nilai Hn. Pencarian dengan A star melihat kepada kombinasi lain dari patch-nya yaitu Gn dengan nilai estimasi yaitu Hn. Nah, ini ada sedikit rumusnya. Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu informer search lebih efisien dan terarah, namun membutuhkan informasi tambahan. Sedangkan uninformed search lebih sederhana, tetapi kurang efisien karena tidak menggunakan panduan tambahan. Oke, langsung ke nomor 2. Pilihlah dua metode dari salah satu tipe tersebut untuk dibahas. Nah, ini saya memakai metode dari uninformed search. Yang pertama sendiri ini ada breadth first search. BFS ini adalah algoritma pencarian yang menjelajahi semua node pada level berikutnya. Algoritma ini menggunakan struktur data QA untuk menyimpan node yang akan dieksplorasi. Nah, kelebihannya sendiri menjamin menemukan solusi optimal pada graf dengan bias langkah seragam, memastikan pencarian meliputi semua node pada level terdalam yang sama. Kekurangannya sendiri, memori yang digunakan bisa sangat besar untuk masalah dengan banyak cabang, tidak efisien untuk masalah dengan kedalaman solusi besar. Ini ada Depth First Search atau DFS. DFS adalah algoritma yang menjelajahi satu cabang sedalam mungkin sebelum kembali ke cabang sebelumnya. Algoritma ini menggunakan struktur data stack atau secara eksplisit atau dengan rekursi. Jadi ini ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya sendiri, memori yang dibutuhkan kecil dibandingkan BFS. Yang kedua, cocok untuk masalah yang solusinya terletak jauh di dalam graf. Untuk kekurangannya sendiri, tidak menjamin solusi optimal. Yang kedua, bisa terjebak dalam lingkaran jika tidak ada mekanisme untuk mengenali node yang sudah dikunjungi. Nah, ini adalah soal ke nomor 3. Berikan dua contoh soal untuk diselesaikan dengan menggunakan metode yang telah dipilih menjadi yang dipilih pada nomor 2. Nah, jadi setiap soal diselesaikan dengan dua metode. Nah, ini soal yang pertama ini adalah pencarian jalur di graf. Ini menggunakan BFS. Ya, ini cari apakah ada jalur dari A ke F dan tentukan jalur ditemukan menggunakan DFS dan BFS. Ini untuk penyelesaiannya menggunakan DFS. Pertama, mulai dari A. Pilih jalur pertama yang tersedia atau kedalaman. Eksplorasi A, B, C, F. Masih ditemukan pada jalur pertama yang menjangkau F. Nah, jalur ditemukannya ialah A, B, C, F. Nah, ini adalah A, B, C, F. Kenapa sangat mudah? Karena dia paling atas. Jadi, langsung saja kita ke B, ke C, dan ke F. Gitu. Kenapa nggak ke D, E, F? Karena jalur pertama itu A. Jadi tidak bisa. Tuh. Terus kemudian ini ada menggunakan BFS. Sama kayak tadi mulai dari A.
eksplorasi semua tetangga sebelum bergerak ke lebih dalam. Untuk level satunya di AB dan AD. AB dan AD. Level kedua ini ada BC, BE, DE. BC, BE, DE. Nah, ketiga ini CF, solusi ditemukan. CF. Jadi jalur terpendek yang sudah ditemukan adalah A, B, C, F. Ini adalah sama, jalur yang ditemukan adalah kayak DFS tadi. Tapi menurut saya lebih efisien yang DFS karena tidak menggunakan level-level kayak BFS ini tadi. Dan ini ada masalah air galon. Nah, ini saya memiliki 2 galon. Jadi galon pertama berkapasitas 3 liter. Kemudian yang kedua berkapasitas 4 liter. Tentukan langkah-langkah untuk mendapatkan 2 liter air di salah satu galon menggunakan DFS dan BFS. Langkah diperbolehkan mengisi galon, mengosongkan galon, menuangkan air dari satu galon ke galon lain jika penuh atau kosong. Nah, ini untuk penyelesaian DFS. Dan DFS jelajah hingga kedalaman solusi ditemukan. Jalur eksplorasi. Nah, ini adalah cara-caranya. Jadi yang pertama isi galon kedua ke 4 liter. Kemudian tuangkan dari galon kedua ke galon satu. Jadi galon ke satu mendapatkan 3 liter dan kedua 1 liter. Kemudian galon satu ini dibuang 3 liter, misalkan galon dua 1 liter. Kemudian kita tuangkan lagi galon kedua ke galon satu, jadi 1 liter. Habis itu kita refill lagi galon kedua lagi menjadi 4 liter. Nah, kita tuangkan dari galon kedua ke galon satu nggak penuh, jadi 3 liter dan galon kedua ini 2 liter. Solusi ditemukan, galon 2 memiliki 2 liter. Nah, ini adalah langkah-langkahnya DFS. Jadi, untuk yang langkah pertama ini adalah semua galon pasti kosong. Dan langkah kedua, galon kedua ini diisi menjadi 4 liter. Kemudian kita isikan ke galon pertama 3 liter, dan menyisakan galon kedua 1 liter. Kemudian kita buang 3 liternya tadi, menyisakan galon 2 1 liter. Dan kita masukkan lagi tadi ke galon ke satu. Di situ kita refill galon kedua menjadi 4 liter. Kemudian kita masukkan ke galon ke pertama 2 liter. Jadi hasilnya 3 liter galon pertama, 2 liter untuk galon kedua. Nah, ini kedua soal ini menunjukkan beberapa penerapan metode Infomart Search untuk mencari yang berbeda. BFS cocok untuk pencarian jalur pendek, sementara DFS membantu menjelajahi solusi hingga kedalaman tertentu. Di sini ada perbandingannya sendiri untuk DFS dan BFS. Jadi untuk contoh satu tadi yang di atas ditemukan jalur ABCF. Nah, jalur terpendeknya ABCF juga. Melainkan kedua ini caranya pasti berbeda. Untuk masalah air galon, solusi ditemukan lebih cepat di jalur eksplorasi terdalam. Untuk BFS, solusi ditemukan lebih optimal. Untuk optimalitas jalur tidak selalu optimal. Selalu optimal jika biaya langkah seragam. Untuk memori sendiri, DFS pasti lebih kecil dan BFS pasti besar. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ini, keuntungan dan kelemahan dari masing-masing metode tersebut berdasarkan soal yang telah kalian bahas. Ini saya menggunakan DFS. DFS menjelajahi graf secara mendalam, satu jalur hingga mentok atau kedalaman maksimum.
Sebelum kembali ke titik sebelumnya untuk menjelajahi cabang lain, cocok untuk masalah yang solusinya terletak jauh di dalam graf. Nah, keuntungannya sendiri, memori jadi lebih hemat, karena kan hanya membutuhkan memori untuk menyimpan jalur saat ini, bukan seluruh level. Yang kedua, cocok untuk masalah yang memerlukan eksplorasi hingga kedalaman tertentu. Ketiga, cepat menemukan solusi di jalur yang mendalam jika solusi berada dengan dalam graf. Nah, untuk kelemahannya tidak optimal karena solusi yang ditemukan mungkin bukan solusi terbaik atau terpendek. Yang kedua, tidak selalu lengkap jika tidak ada graf memiliki lingkaran atau cabang terbatas. DFS bisa terjebak tanpa mencapai solusi. Yang ketiga, membutuhkan mekanisme tambahan untuk mencegah eksplorasi ulang agar tidak terus mengunjungi node yang sama. Nah, untuk BFS menjelajahi graf secara melebar. Semua node pada level tertentu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Cocok untuk mencari jalur terpendek atau solusi optimal pada graf tak berbobot. Jadi keuntungannya sendiri ini selalu menemukan solusi terpendek jika semua langkah memiliki bobot yang sama. Dengan kata lain optimal. Jika solusi ada, maka BFS akan menemukannya. Ketiga, sangat cocok untuk masalah mencari jalur pendek seperti menemukan rute transportasi dalam jaringan. Kelemahannya sendiri membutuhkan memori untuk menyimpan semua node pada level tertentu. Ini bisa menjadi kendala pada graf dengan banyak cabang. Yang kedua, kurang efisien untuk masalah dengan solusi dalam karena BFS harus menjelajahi semua node tingkat atas sebelum mencapai kedalaman solusi. Yang ketiga ini, komputasi lambat pada graf besar jika solusi terletak jauh. Jumlah node yang sama harus diperiksa, jumlah jumlah node yang harus diperiksa bisa sangat besar. Dan ini ada ringkasan perbandingannya. Aspek pendekatan DFS menjelajahi jalur hingga kedalaman maksimum. BFS menjelajahi semua node pada level tertentu sebelum melanjutkan. Optimalisnya, DFS tidak, BFS ya jika biaya langkah sama. Untuk completeness, DFS tidak jika graf memiliki cabang tak terbatas. Untuk BFS ya. Untuk memorinya sendiri lebih kecil dan BFS lebih besar. Untuk kompleksitas waktu bergantung pada kedalaman graf. BFS sendiri bergantung pada tingkat solusi. Jadi, pemilihan metode bergantung pada kebutuhan spesifik masalah, seperti apakah solusi optimal diperlukan atau apakah memori yang tersedia terbatas. Nah, mungkin sekian saja dari saya untuk penjelasan UTS kecerdasan buatan ini. Bila ada salah kata ataupun tipe dalam pengerjaannya ini mohon dimaafkan. Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.